Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tugas kelompok ya. Ini karena pertemuan ke-7 ya, tugas kelompok. Jadi, teman-teman sekalian atau mahasiswa sekalian, ada tugas untuk paling tidak membuat 10 slide ya. 10 slide berkenaan tentang studi kelayakan yang sudah kita bahas di awal pertemuan, karena sudah dibentuk kelompok-kelompok ya. Jadi bikin 10 slide berkenaan tentang studi kelayakan yang teman-teman akan kerjakan atau presentasikan di akhir kuliah nantinya, di pertemuan 13-14 ya untuk reguler, sedangkan pertemuan ya 10 mungkin untuk yang E2K gitu ya. Agar tidak numpuk di belakang ya, saya memberikan tugas untuk pembuatan studi kelayakan di aspek hukum dan aspek pasar dan pemasaran. Jadi membuat 10 slide saja agar teman-teman paham tentang apa itu studi kelayakan dan juga sudah memahami tentang aspek hukum dan aspek pasar dan pemasaran. Teman-teman bisa download 3 file yang nantinya di blog saya. Yang pertama yaitu studi kelayakan Jaya Property atau Realty. Jaya Realty Property itu real ya, itu studi kelayakan yang sudah berlalu, bisa dipelajari. Juga bisa dilihat di studi kelayakan yang perkebunan yang kita bahas di awal. Itu juga saya akan upload di website, jadi ada 2 contoh. Ini contoh ini bisa sebagai acuan untuk membuat studi kelayakan di aspek hukum dan aspek pasar dan pemasaran. Dan yang terakhir saya akan upload tentang sistematika penulisan laporan studi kelayakan bisnis. Oke, apa saja yang akan dibahas ya untuk tugas kelompok? Pertama yang dilakukan adalah melakukan pembuatan latar belakang tentang ide bisnis itu, tentang pengembangan usahanya seperti apa. Bicara tentang ringkasan proyek ya, nama perusahaan, nanti teman-teman diskusikan nama perusahaannya apa, alamat perusahaannya di mana, gambaran singkat proyeknya, sejarah singkat perusahaan, jenis bidang usahanya gitu ya, kegiatan utama perusahaannya apa saja, pemilik perusahaannya siapa saja. Itu dibahas di proposal dan di slide yang tidak lebih dari 10 slide tersebut. Yang kedua, teman-teman juga harus melakukan pencarian izin atau legalitas usaha, bentuk badan usaha yang pas untuk bisnis tersebut. Jadi bicara tentang legalitas usaha ya, di poin A organisasi itu ada penjelasan legalitas usaha. Pertama, yang A itu bentuk atau badan hukum perusahaan yang cocok untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, perizinan usaha apa saja yang dibutuhkan di aspek usaha. Sedangkan untuk manajemen organisasi dilewatkan dulu karena kita belum belajar manajemen organisasi, langsung ke aspek pemasaran. Aspek pemasaran itu bahasnya banyak ya, bicara tentang nama produk yang dipasarkan, kegunaannya apa saja. Terus yang kedua, wilayah daerah pemasarannya mana saja. Terus segmen, target, positioning, pasar atau pengelompokan pembelinya. Yang keempat, sistem transportasi perdagangan, jalur distribusinya seperti apa. Maaf, ini sistem transportasinya, perdagangannya. Yang kelima baru sistem saluran distribusinya di wilayah pemasaran. Dan terakhir, keunggulan kompetitif dan SWOT. Keunggulan kompetitifnya apa dan SWOT-nya seperti apa. Nah,
Berikutnya di aspek aspek pasar dan pemasaran, teman-teman harus melakukan proyeksi minimal 5 tahun ke depan. Bikin perusahaan ini paling nggak 5 tahun ke depan tuh permintaannya tuh tiap tahun berapa. Deskripsi pasar kualitatifnya harus jelas. Pertama, permintaan produk tuh di poin A, permintaan masa lalu yang berjalan selama ini. Kalau ini karena misalnya tidak ada ya, teman-teman bisa ngambil benchmark dari perusahaan-perusahaan yang ada di Google gitu ya, datanya, baru diproyeksikan 5 tahun ke depan. Proyeksi permintaan untuk minimal 5 tahun yang mendatang itu seperti apa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini dan masa datang, dan bagaimana kesimpulan aspek pemasaran. Saya kira cukup aspek hukum dan aspek pemasaran. Jadi bicara tentang sekilas perusahaan, aspek hukumnya, legalitas dan perizinannya, dan yang terakhir bagaimana memasarkannya di aspek pasar dan pemasaran. Itu dibuatkan slide-nya maksimal 10 slide, dan juga kalau bisa ada proposalnya juga ya, yang membahas dua hal, aspek hukum dan aspek pasar dan pemasaran. Kenapa ini saya harus tekankan di sini? Karena kalau ditaruh di belakang semua harus mengerjakan 7 aspek, kayaknya terlalu berat, makanya dipecah. Untuk UTS ini tugas kelompoknya menyelesaikan aspek hukum dan aspek pasar pemasaran. Pak, kenapa aspek keuangan nggak masuk? Karena itu dibahas di sebelum UTS. Karena aspek keuangan itu biasanya gongnya itu nanti di paling terakhir. Tapi pembelajarannya juga harus diselesaikan di sebelum UTS. Gitu ya. Oke, bisa baca di contoh studi kelayakan, bisa lihat di proposal, dan bisa acuannya di sistematika penulisan laporan studi kelayakan bisnis. Terus yang kedua, itu tugas kelompok. Tugas kelompok bikin slide sama bikin proposal yang berkenan aspek hukum dan aspek pasar pemasaran. Kalau individu bagaimana? Nah, tugas individu itu saya ingin teman-teman mempelajari sebuah perusahaan namanya perseroan terbatas gitu ya. Nanti saya akan upload juga Undang-Undang 40 tentang perusahaan terbatas. Silakan download, setelah itu dilakukan rangkum ya, dirangkum. Dicari intinya saja yang berkenaan tentang perseroan terbatas. Kenapa ini penting ya? Karena hampir mayoritas nanti teman-teman mahasiswa sekalian bekerja di perseroan terbatas. Jadi harus mengerti tentang perusahaan yang nantinya akan bekerja di situ. Makanya harus dibaca undang-undangnya tentang perseroan terbatas, itu Undang-Undang 40. Oleh karena itu, untuk di pertemuan ke-7 ini tugasnya ada 2. Yang pertama adalah buat studi kelayakan bisnis proposal ya, proposal untuk kelompok, dan slide-nya 10 slide. Dan yang kedua untuk individu merangkum ya, melakukan resume berkenan tentang Undang-Undang Nomor 40 Perseroan Terbatas. Mungkin itu sekian ya yang saya berikan. Oh ya, untuk slide mulai dari awal pengantar studi kelayakan ya, aspek hukum, aspek pasar pemasaran 1, aspek pemasaran 2 sudah saya buatkan videonya. Nanti teman-teman bisa mengulang kembali kuliah-kuliah yang telah diberikan pada saat kita awal-awal kuliah di kelas gitu ya. Sekarang kan menggunakan online, sebelumnya menggunakan kuliah, bisa diulang lagi melalui video yang saya berikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.